Perencanaan dan proses asesmen pada anak usia dini. Untuk perencanaan asesmen sendiri meliputi beberapa langkah seperti berikut. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang spesifik, bersifat reliable dan valid. Kemudian mempersiapkan berbagai sumber atau informasi yang beragam, melibatkan keluarga dalam mendapatkan informasi tentang anak, fair, dan sesuai dengan kebutuhan anak, serta merancang asesmen yang otentik. Kemudian untuk proses asesmen dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu dilakukan secara individual dengan membandingkan perkembangan saat ini dan sebelumnya. Yang kedua yaitu mempertimbangkan adanya perbedaan dalam perkembangan, pengalaman, dan budaya anak. Yang ketiga yaitu bukan dilakukan dalam situasi tes, melainkan secara alamiah. Yang keempat, kemajuan tentang anak dilaporkan dalam bentuk konteks individual dalam tahap usianya dan bukan merupakan sistem ranking. Baiklah, berikutnya adalah rancangan asesmen perkembangan anak melalui observasi. Observasi sendiri merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Observasi dapat difokuskan untuk semua peserta didik atau per individu. Observasi sendiri dapat dilakukan dalam bentuk tugas atau aktivitas rutin atau harian. Observasi atau pengamatan sebagai alat evaluasi harus memiliki sifat-sifat yang pertama, dilakukan sesuai dengan tujuan pengajaran, direncanakan secara sistematis, dicatat dan dipilih sesuai dengan tujuan pengajaran, harus valid, reliable, dan teliti. Dan yang terakhir, harus dapat dikuantifikasikan. Selanjutnya adalah teknik dalam melakukan observasi. Nah, adapun teknik dalam melakukan observasi yaitu yang pertama teknik observasi naratif. Nah, teknik pengamatan naratif ini adalah pengamatan yang dilakukan oleh pendidik yang dituangkan dalam bentuk cerita atau narasi. Nah, teknik pengamatan naratif ini dapat dilakukan dalam dua cara, yaitu catatan anekdot dan running record. Nah, yang pertama catatan anekdot. Catatan anekdot ini merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Situasi khusus yang dimaksud ini adalah kejadian yang muncul di luar kebiasaan siswa, baik kejadian yang sifatnya menunjang perkembangannya maupun yang perlu mendapat perhatian khusus. Yang kedua, running record. Running record ini adalah mencatat perilaku peserta didik yang lebih khas pada jangka waktu tertentu. Nah, jika catatan anekdot terfokus pada kejadian tertentu, sedangkan running record ini mencatat perilaku peserta didik dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh guru. Misalnya 30 menit, suatu hari, atau beberapa bulan. Nah, running record ini dapat membantu guru dalam mengidentifikasi penyebab perilaku peserta didik serta melihat perilaku peserta didik yang muncul yang nantinya dapat membantu guru dalam menentukan konsekuensi dari perbuatan tersebut. Selanjutnya, teknik observasi terstruktur. Yang pertama, time sampling adalah cara mengumpulkan informasi pada sekelompok peserta didik secara berkala. Kelebihannya, pencatatan bersifat objektif karena perilaku yang diamati sudah ditentukan terlebih dahulu, bersifat lebih fokus karena spesifik dan terbatas, juga dapat dilakukan sekelompok siswa dalam waktu bersamaan dan terdapat data mengenai interval waktu dan frekuensi tentang kejadian yang diamati. Lalu, kekurangannya banyak perilaku yang tidak tercatat karena terbatas, hanya satu macam perilaku saja dan pengamat fokus pada waktu sehingga kurang melihat sebab kejadian. Lalu yang kedua, event sampling adalah catatan perilaku spesifik yang diamati dalam situasi tertentu. Kelebihannya, pencatatannya lebih lengkap, lebih runtut dibandingkan time sampling karena berisi catatan waktu dan sebab akibat dari perilaku yang ingin diamati. Bersifat objektif sama seperti time sampling tadi. Lalu kekurangannya, kemungkinan banyak perilaku yang penting tidak akan tercatat karena bersifat tertutup atau menyimpang dan mengabaikan perilaku lain sehingga tidak serinci catatan anekdot dan running records. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan rancangan asesmen perkembangan anak melalui interview. Interview adalah proses pengumpulan data yang dilakukan oleh guru guna untuk menggali informasi tentang pengetahuan ataupun penalaran pada anak dengan percakapan secara langsung. Nah, di interview ini kita bisa menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas anak, seperti hal apa yang anak lakukan, permainan apa yang anak suka, dan teman-teman sebayanya. Dengan interview ini kita tuh dapat mengetahui perkembangan apa yang telah anak tersebut capai melalui emosi yang dialaminya.
Adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk melakukan wawancara atau interview kepada anak usia dini. Yang pertama itu, posisikan diri kita sebagai teman untuk anak. Sebagai seorang guru atau pendidik, kita harus mampu memposisikan diri kita sebagai teman yang menyenangkan untuk anak, agar anak bisa lebih tenang, santai, dan terbuka saat bercerita kepada kita. Yang kedua itu, tanyakan fakta kepada anak. Kita dapat memberikan anak kesempatan untuk bercerita sesuai fakta atau keadaan sebenarnya yang ia ketahui tanpa dibatasi atau dipengaruhi oleh pendapat pribadi kita.